Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 108, apa, beraninya kau melakukan sesuatu padaku? Penjaga itu ragu-ragu sejenak sebelum melaporkan dengan jujur, dia dipukuli oleh Yang Zanfei. Yang Zanfei. Mereka yang berada di aula utama terkejut, dan ekspresi marah di wajah Fei Rong berkurang satu tingkat. Huang Xiaolong memperhatikan ekspresi tidak menyenangkan di aula utama, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, siapa Yang Zanfei ini? Fei Hao menjawab dengan hormat, Yang Zanfei adalah adik laki-laki Yang An. Yang An. Hubungan ini di luar dugaan Huang Xiaolong. Si jenius nomor satu dari kerajaan Yuai, Yang An. Dalam perjalanan ke sini, nama yang paling sering didengarnya adalah Yang An ini. Dia tidak menyangka bahwa Yang Zanfei akan menjadi adik laki-laki Yang An. Di mana tuan mudamu sekarang? Huang Xiaolong menoleh untuk bertanya pada penjaga Fei Mansion. Fei Hao, Fei Rong, dan yang lainnya juga menoleh untuk melihat penjaga itu. Penjaga itu dengan cepat menjawab, di Jalan Seribu Kebajikan. Jalan Seribu Kebajikan. Huang Xiaolong mengalihkan pandangannya ke Fei Hao, seberapa jauh Jalan Seribu Kebajikan ini dari Fei Mansion? Hanya 3 jalan jauhnya, tidak jauh. Fei Hao segera menjawab. Ayo cepat kita ke sana dan lihat. Huang Xiaolong berdiri. Selanjutnya, di bawah pimpinan Fei Hao, Fei Rong, dan para leluhur, Huang Xiaolong dan kelompoknya muncul di Jalan Seribu Kebajikan beberapa saat kemudian. Yang menyambut mereka adalah pemandangan sekelompok orang yang mengelilingi kelompok lain di tengah. Kelompok yang mengelilingi itu tertawa, mengejek, dan menunjuk-nunjuk, bersenang-senang dilihat dari ekspresi wajah mereka. Ketika kelompok Huang Xiaolong mendekati pusat, terdengar suara keras yang arogan, ibumu, dengan wajahmu yang jelek ini, kau pikir kau layak untuk Tao Ze. Jangan menganggap Fei Mansionmu maha kuasa, di mataku, Fei Mansion sama sekali tidak ada apa-apanya. Biar ku beritahu, Fei Ming, hari ini ayahmu menghajarmu, jadi kenapa? Apa yang berani dilakukan Fei Mansionmu? Ayahmu itu juga tidak lebih dari seekor harimau ompong. Kerumunan yang mengelilinginya tertawa terbahak-bahak. Jelas sekali, itu berasal dari para pelayan dan pengawal Yang Zanfei yang dibawanya. Yang Zanfei, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Raungan kemarahan terdengar di antara suara-suara itu. Dan beberapa detik kemudian, jeritan menyakitkan pun terdengar. Wajah Fei Rong memucat mendengar suara itu. Amarah dan kemarahan meledak di dalam hatinya, para penjaga Fei Mansion berlari ke dalam pengepungan, menghancurkannya dan membubarkan kerumunan. Huang Xiaolong dan yang lainnya melihat seorang pemuda berusia 25 atau 26 tahun tergeletak di jalan dengan noda darah di wajahnya sementara seorang gadis muda cantik berusia awal 20-an mencoba mengangkat pemuda itu dengan wajah khawatir. Pada saat yang sama, wajahnya mengandung amarah yang melotot ke pemuda lain yang mengenakan jubah brokat emas di seberang mereka, tidak jauh dari sana. Wanita muda yang cantik ini seharusnya adalah Tao Ze dan pria muda berjubah brokat emas itu, Yang Zanfei. Fei Ming, seberapa parah keadaanmu? Tao Ze menopang Fei Ming dan bertanya dengan cemas. Fei Ming hanya menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, pengawal Fei Mansion telah membuka jalan di antara kerumunan dan Fei Rong terlihat bergegas di depan. Ayah. Fei Ming memanggil saat melihat Fei Rong, tetapi saat suaranya terdengar, matanya menangkap siluet lain di belakang Fei Rong, terkejut, suaranya bergetar saat dia berteriak, kakek. Kakek, kau kembali. Mengabaikan luka-lukanya, Fei Ming bergegas mendekati Fei Hao. Fei Hao mengangguk dan tersenyum penuh kasih sayang sambil segera mengambil alih untuk mengangkat cucunya dan memeriksa seberapa parah lukanya. Fei Hao menghela napas lega. Luka cucunya tidak separah yang terlihat, tampaknya Yang Zanfei masih memiliki rasa proporsional. Yang Zanfei sangat terkejut saat melihat Fei Hao, seorang lelaki tua yang telah menghilang selama bertahun-tahun benar-benar kembali. Dia tahu Fei Hao berada di puncak Ordo ke-10. Hei, aksi para penjaga Fei Mansion cukup efisien bahkan patriark pun datang. Lidah beracun Yang Zanfei bergoyang. Jangan khawatir, nyawa Fei Ming tidak dalam bahaya. Tapi dia mungkin tidak seberuntung itu lain kali. Dia menatap Fei Ming sambil mengucapkan kata-kata ini, ketika kamu melihatku di masa depan, sembunyilah jauh-jauh, kalau tidak, aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Kami berangkat. Yang Zanfei memberi isyarat dengan lambaian tangan, memberi isyarat kepada pelayan dan penjaga di belakangnya. Berhenti. Tepat saat Yang Zanfei hendak pergi bersama para pelayan dan pengawalnya, sebuah geraman keras terdengar. Kaki Yang Zanfei berhenti beberapa inci di atas tanah, kepalanya menoleh ke belakang dan melihat bahwa yang berbicara adalah Fei Hao. Fei Hao perlahan melangkah mendekati pemuda itu. Kalau dia membiarkan pemuda ini menepuk pantatnya dan pergi begitu saja, maka Fei Mansion tidak akan lagi menghadapi muka apapun di kota kerajaan Yuai. Yang Zanfei dengan tenang melihat Fei Hao mendekatinya perlahan, kamu Fei Hao. Kamu ingin membalaskan dendam cucumu.
Sambil berkata demikian, matanya mengamati para pengawal Fei Mansion, kamu ingin menindas kami, karena jumlah orangnya lebih sedikit. Fei Hao hendak menjawab, namun tiba-tiba Huang Xiaolong muncul di sampingnya, asalkan kau bisa menahan satu telapak tanganku, kami akan mengizinkanmu pergi. Yang Zanfei menatap tajam ke arah Huang Xiaolong, tetapi tiba-tiba, sebuah senyuman muncul di wajahnya, nak, apa yang kau katakan? Mengambil satu telapak tangan darimu. Ulangi lagi, ayah ini tidak mengerti dengan jelas. Para pelayan dan penjaga di belakang Yang Zanfei tertawa terbahak-bahak sedangkan Huang Xiaolong tetap acuh tak acuh. Nak, dari mana anak yang belum pernah disapi sepertimu ini bisa membuat keputusan? Kata Yang Zanfei setelah berhasil berhenti tertawa. Dia adalah tuan mudaku, maksudnya adalah maksudku. Pada saat ini, Fei Hao menyela. Tuan muda. Yang Zanfei tercengang menatap Huang Xiaolong ketika dia mendengar perkataan Fei Hao, dan dia sangat terkejut. Fei Hao malah menyebut remaja laki-laki ini sebagai tuan muda. Para pelayan dan penjaga di belakang Yang Zanfei juga memperhatikan Huang Xiaolong dengan keterkejutan di mata mereka. Setelah mengatasi keterkejutannya, Yang Zanfei berkata dengan dingin, karena sudah seperti ini, aku juga ingin melihat bagaimana kau bisa mengalahkanku hanya dengan satu telapak tangan. Cahaya kejam bersinar di pupil mata Yang Zanfei. Meskipun Fei Hao menyebut Huang Xiaolong sebagai tuan muda, yang sangat mengguncang hatinya, dia tidak menganggap serius Huang Xiaolong. Atau lebih tepatnya, dia tidak pernah menaruh perhatian pada anak berusia 16 tahun, apalagi mengalahkannya hanya dengan satu telapak tangan. Pada titik ini, kerumunan itu dengan bijaksana mundur kembali. Yang Zanfei dan Huang Xiaolong berdiri di tengah dengan gelombang energi berfluktuasi di udara. Fokus semua orang tertuju pada dua sosok di tengah, terutama Fei Rong. Matanya mengikuti Huang Xiaolong dengan saksama karena ingin mengetahui kekuatan Huang Xiaolong. Apakah yang dimiliki oleh pemuda ini sehingga Bapak mengakui dia sebagai Tuhan? Ayah, benarkah? Fei Ming bertanya pada Fei Rong, sambil menunjuk Huang Xiaolong. Baru saja, kakeknya benar-benar mengakui di depan umum bahwa pemuda itu adalah tuan mudanya dan keterkejutan serta keterkejutan yang dirasakannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan Fei Rong. Apakah kamu siap? Huang Xiaolong bertanya dengan acuh tak acuh sambil melihat ke sisi yang berlawanan. Tinju suci sejuta bintang. Yang Zanfei tiba-tiba melesat keluar, melakukan serangan diam-diam tinjunya menghantam dada Huang Xiaolong. Serangan itu tiba hampir seketika di depan Huang Xiaolong dan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar seperti pilar saat aura suci yang terlihat menyebar dari tengah. Semua orang yang hadir terkejut karena tidak seorang pun membayangkan Yang Zanfei akan melancarkan serangan diam-diam. Termasuk Fei Rong. Hati-hati. Fei Ming berkata dengan cemas bahwa Yang Zanfei berada di puncak akhir Orde ke-7. Ketika semua orang mengira serangan Yang Zanfei akan mengenai sasaran, Huang Xiaolong melancarkan gerakannya. Ia mengangkat salah satu tangannya dan melancarkan serangan terhadap tinju itu. Boom! Sebuah ledakan keras bergema di udara. Yang Zanfei meratap dengan tragis, terpental dan jatuh menghantam jalan dengan keras, menyebabkan seluruh jalan berguncang. Satu telapak tangan. Tidak seorang pun berani mengeluarkan seruan kaget dengan keras. Fei Rong tercengang sedangkan Fei Ming yang berteriak memanggil Huang Xiaolong untuk berhati-hati terpaku di tempat dengan mulutnya yang berbentuk O. Para pelayan dan penjaga yang datang bersama Yang Zanfei begitu ketakutan hingga mereka lupa membantu Yang Zanfei bangkit dari tanah. Huang Xiaolong perlahan melangkah ke arah Yang Zanfei, wajah Yang Zanfei dipenuhi ketakutan, pantatnya menggesek permukaan jalan dengan ngeri. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Huang Xiaolong berhenti di depannya.